hadirin dan hadirah yang kami hormati, mengingat waktu sudah cukup, pada pagi siang hari ini akan kami buka acara dengan pembacaan umul kita bersama-sama. Ala hatihiniyah wa kuluniyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Sayyulana lahumul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nembah nuwun, terima kasih. Semoga dengan bacaan umul tidak tadi, acara pada pagi siang hari ini akan berjalan hingga paripurna tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan atau dibawakan oleh Ahinal Kabir Al-Ustadz Tabi'in. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan pada beliau Ahinal Kabir Al-Ustadz Tabi'in yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelum acara dilanjutkan, kami kemarin dititipi salam untuk keluarga alumni, keluarga besar alumni di Jakarta sini. Dari beliau Al-Ustadz Johar, dari beliau Al-Ustadz Samsudin, dari beliau Al-Ustadz Mu'alim. Mereka mohon izin tidak bisa hadir, sudah kami soal ke dalamnya, tapi mereka ada yang kebetulan sedang rada sakit, ada yang kebetulan ada acara, dan juga Ciherudin itu juga lagi over job hari ini. Sempat tender kemarin, kalau hanya 2 ikut saja, nanti ganti. Tapi ternyata 10, wah yang nggak berani. Nggak berani. Kang Son juga begitu, Kang Son juga lagi over kegiatan, overload.
Sehingga kirim salam buat keluarga besar alumni di Tangerang sini, di Gondrong sini, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan acara silaturahmi katanya bisa tetap berlanjut. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa kembali bergabung. Demikian. Hadirin yang kami hormati, untuk acara yang berikutnya masih di sambutan-sambutan. Untuk berikutnya yaitu sambutan dari tuan rumah atau sahibul majlis atau sahibul bait, yang dalam hal ini akan diwakili oleh beliau Kiai Bahrudin. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Para hadirin, para alim ulama, para asatidz, ini semua asatidz semua kali ya, kiai semua ini, para ibu-ibu, para ustadzah, yaitu di sini ada Hajah Jakiyah Fahirah hadir kelas sini. Wabil khusus suami beliau yaitu Kiai Haji Alwi, alhamdulillah telah hadir di tempat kami, dan juga semua teman-teman baik yang khusus dari Mogok. Saya tidak bisa sebut satu persatu karena kata-kata Ustaz Sobirin juga tak bisa nggak sampai asar ini. Dan begitu juga story-storynya. Ini di sini ada Ustaz Sobirin, ada Ustaz Muflihin, ada yang lainnya. Dan lagi pula udah ada pangling, karena udah terlalu lama, hampir 35 tahun, 40 tahun. Nah, 45. Alhamdulillah juga syukur kepada teman-teman alumni yang ada di Tangerang dan sekitarnya. Di sini ada Ustaz Saiful, ada Kiai Haji Tamimi, ya, ada Ustaz Mustafa, ada di sini ada Ustaz Akram, ada Ustaz Ali, ada Ustaz Mansur yang punya bos buah serba madu. Dia bukan buahnya serba madu, dia apa ya madu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmatnya kita bisa kumpul di majelis ini yang cukup sederhana dan juga cukup hikmat, karena alhamdulillah kita di sini mungkin kalau buat almarhum Pak Yai tahu betul sejarahnya dari mulai majelis bambu sampai sekarang udah majelis ya rada lumayanan dikit. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Para dumateng hadirin, dapat dumateng doang nih. Benar ya? Dumateng. Bahasa jauh lupa sama sekali benar. Dumateng apa ya gitu. Oh begitu ya. Pada kesempatan hari ini kami sangat bahagia dan bergembira telah hadirnya para ulama, kiai, para teman-teman yang mana teman-teman ini kita tahu adalah teman yang dulu kita main mandi di Kali Geranggang, kita pada berak di Kali Kelecer, betul ya? Betul. Kita nyari kayu di Soro, di gunung Losaki, wah luar biasa, Masya Allah. Iya, jadi sangat berterima kasih atas kehadiran, karena momen ini belum tentu kejatuhan setahun sekali.
Jadi sedikit sejarah tentang perjalanan Anda di majelis ini. 2 bulan yang lalu Pak Ali nelpon saya, atau ada Gus Munir juga nelpon saya. Dia bilang, Ustaz Kiai, kita mau ada acara bugiah ya, bugiahan di Jakarta. Wah, buat saya suatu anugerah. Tapi kita punya banyak teman. Saya tidak langsung hari ini menjawab. Biar kita kumpul dulu teman-teman yang ada di sini di alumni Nurul Huda bagian barat. Misalnya bagian timur, jadi bagian barat. Kita kumpulkan untuk membahas bagaimana teman-teman bahwa saudara-saudara kita akan mengadakan pengajian bugiah di tempat kita. Akhirnya kita bikin rapat, mereka semua setuju. Nah, setelah setuju, saya lempar lagi, mau di mana tempatnya, silakan. Itu dalam rapat tersebut akhirnya mereka pada menutup di sini. Maka dengan adanya tempat di sini, ini hasil kesepakatan. Jadi kalau kurang lebihnya, mohon maaf yang seluas-luasnya. Baik itu baik jamuannya, tempatnya, atau semua fasilitasnya yang kurang memadai, ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nah, jadi kalau ada yang seperti ini, inilah kemampuan kami. Karena memang ya rapat-rapat juga kita adain rapat-rapat, adain komunikasi, dan juga bikin grup WA baru. Namanya grup alumni Nurul Huda khusus gitu. Nah itu nggak boleh ada unsur yang lain, pokoknya urusan ini aja urusannya. Pokoknya urusan Nurul Huda aja ukurannya. Nah dari situ akhirnya kita rembugin, oke, siap. Cuman yang saya rada kecewa, tamu udah nyampe, dia belum pernah nyampe. Itu doang. Aduh, tamunya kecepatan ya kan. Ya kelabakan kita. Iya. Itu juga setelah habis beres ngaji, biasa kan kita ngaji tafsir tuh. Warisan dari Mbah Yai, itu tafsir yang kita baca setiap subuh. Ya, mungkin PAI Alwi udah paham di sini tafsir, dan saya langsung minta sana sama Pak Yai buat ngajar di sini tafsir. Beliau alhamdulillah mendukung. Dan sampai dari awal terus tafsir berjalan. Nah, tadi jamaah saya suruh jangan pulang. Kita kerja bakti. Masalahnya ini jamaah dari Moga, dari Pemalang ini udah nyampe di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk kemarin nggak lama. Apa jalan tol? Ya paling sejam. Gitu, wah Pak Big Book pokoknya mah ya, karena memang momennya karena katanya jam 9 gitu kan. Waduh, udah klangkling aja, waduh gimana ini, ada yang malah keluar kemana nih, wah udah akhirnya alhamdulillah seperti ini kita kumpulnya. Mengenai sejarah, kadang-kadang teman-teman bertanya, kok bisa ya anak Jakarta bisa mental ke sono mana santren kan gitu. Dulu kan gak ada medsos, gak ada WA, gak ada Facebook, gak ada Instagram. Kok bisa ada Nurul Huda di sana? Wah, sejarahnya panjang itu sebenarnya. Kalau dibuka bisa subuh selesai. Nah, jadi sekilas saja tentang masalah kita bisa ke sana. Itu ada yang namanya orang Moga, namanya Bang Tony. Sebut kita Bang Tony ya. Kalau Ustaz Saiful namanya Engkong Tony. Kenapa? Ponakannya juga ambil, cucunya, cuma cuci juga ambil, jadi jangan panggil engkong nih. Patua sebutnya. Jadi Bang Tony itu tahun berapa saya pun 80-an ya. 80 beliau kemarin itu melalang buana di sini, ada usaha juga dikit. Nah, setelah beliau merasa banyak jasa dari orang sini, termasuk orang tua beliau nih, Bapak Sanusi, dan orang tua saya juga,
beliau memberikan tawaran waktu itu. Tawarannya gimana? Kalau mau mesantrenkan anak di tempat saya, gitu, di tempat saya. Waktu itu kita masih sekolah SD ya, kelas 4 mau naik kelas 5. Ya, kelas 4 mau naik kelas 5 itu kita berangkat. Jadi kita itu ke sono nggak punya ijazah. Ijazah SD kagak, jangankan SD, TK juga nggak punya. Ya, nggak ada. Jadi kita berangkat Solo sekitar 85-an kalau nggak salah. Itu bangsa sekitar ke kelas 4, kelas 5 kita berangkat ke Solo. Makanya kan kemarin waktu saya lihat, wah ada foto saya kasih kan. Itu kan 87 atau 86 di situ. Nah, 86 ya. Berarti sekitar 85 saya di sana. Nah, ini nih berdua nih. Kerjaannya waktu itu masih pakai celana pendek ya. Karena waktu itu yang pondok pesantren yang hanya bisa boleh di rumah tempat kampung itu saya berdua. Selain itu kan kalau pondok udah pondok aja nggak boleh. Tapi ada kompensasi dari Al-Maghfurlah, ya udah nggak apa-apa. Karena apa? Ini santri yang paling jauh pertama. Gitu. Makanya rada diistimewaan sedikit udah terserah. Ya, di rumah Bang Tony bolak-balik tuh kita. Nggak ditahajir. Pokoknya istimewa. Karena apa? Karena Pak Kiai sangat senang sekali kita dari jauh dari Jakarta bisa sampai ke sana. Itu berdua. Nah, setelah lanjut berdua, kalau selang beberapa bulan itu barulah teman-teman pada ke sana, termasuk Ustaz Mansur, Pak Mustafa, Pak Mimi, terus ada Ustazah Amuna, ada Ustaz Amuna, hadir ya selama ya. Oh, jadi ini jadi ketuanya sini Ustaz Amuna. Lurah sini buat perempuan. Jadi perjalanan itu terus hampir semuanya kira-kira kurang lebih total anak Jakarta, bahasa kan anak Jakarta nah. Sebutnya Jakarta nah. Itu bangsa 15 orang kalau nggak salah ya. 23 kemarin. Yang waktu zaman kita 15 itu ya. Iya, itu 15. Nah, disitulah yang disebut kata orang Jakarta itu kalau makan gitu ya, disebutnya kalau lapar kayak bebek. Ya, bahasanya kalau lapar kayak bebek, berisik. Tapi kalau udah pukul 12 nih, udah pulangnya, udah diem. Karena isinya udah perutnya udah kenyang. Kalau di Kobong, dia masih di pesantren itu wah dia karena lapar. Kan pulang ke rumah Bang Tony kita. Makanya rumah Bang Tony. Nah, rumah Bang Tony udah turun soalnya udah diem. Udah tinggal ngenen aja. Kalau udah kenyang perutnya. Tuh, ya. Dan di sana pun ya kita itu mulai belajar bahasa Jawa, mulai berenang, dan bahkan ya boleh dikatakan kalau orang sini itu dulu pesantrennya nggak jauh dari daerah Jawa Barat, ya, artinya lokasi-lokasi dekat. Nah, Lebah itu saya yang jauh pertama, dari situlah baru banyak orang-orang sini yang pada ke Jawa. Cuma Jawa macam-macam, ada ke Lirboyo, ada ke mana lagi lah, pokoknya Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya, semua rata-rata baru pada ke Jawa banyak. Karena sempat waktu itu kita boleh berjalan dikit ya, kita itu sempat ya dianggap kecil lah. Lu ngapain mondok-mondok ke jauh-jauh, di sini banyak ya, dari sini banyak ulama gitu kan. Paling lu nanti kalau di sana bisa Jawa sama bisa berenang, coba begitu. Bisa bahasa Jawa sama bisa berenang, kan berenang kan di Kali Benda. Ya, dulu Kali Benda itu favorit. Iya, pokoknya kalau nggak Kali Benda harus sama ke sono no, Cepak Kewulung. Itu favorit orang sini. Paling bisa Jawa, bisa berenang. Nah, dari situlah akhirnya kita bermotivasi bahwasanya kita ini harus berhasil. Alhamdulillah. Maka teman-teman akhirnya semuanya ada yang jadi bos ini, walaupun nggak di majelis, tapi perjuangan untuk agama insya Allah pada mendukung semua. Amin ya rabbal
alamin. Jadi sejarah itu akhirnya terus sampai turun temurun, sampai ada yang kesana dan terus sampai sekarang ini. Nah mungkin sekarang ini kita kematian obor, ya kematian obor artinya ya belum ada lagi yang kesana. Tapi kita punya titipan yaitu Ustaz Saiful yang kawin ke sono jadi cepat. Sebab kalau Ustaz Saiful nggak ke sono jadi domain mertuanya. Jadi orang yang pesantren hampir berhasil ini. Sampai kawin dapat bini langsung. Nah dari situlah akhirnya kami ya merasa bahagia dan juga bangga kedatangan teman-teman daripada alumni Pondok Pesantren Nurul Huda ini. Dan sedikit lagi ya tentang masalah Pondok Pesantren ini memang dulunya itu adalah bambu, kayu. Setelah itu Pak Kiai kalau daerah Jakarta udah pasti lebannya di sini, nginepnya di sini dan bermalamnya di sini. Itu udah pasti kalau daerah Jakarta. Makanya kita berharap kehadiran antum semua kemari, itu pun beliau juga hadir di sini. Beliau juga sangat-sangat cinta kepada kampung ini dan juga beliau ya kita perjuangkan atau kita teruskan perjuangannya di pengajian Bugia ini. Karena saya berharap pengajian Bugia ini kan beliau yang asuh, beliau yang ajar. Jadi kita terus lanjutkan, berarti secara tidak langsung kita lagi ngocorin pahala ke beliau. Kita lagi kirim-kirim pahala ke beliau. Karena ini adalah amal jariah beliau yang mesti harus dilanjutkan. Alhamdulillah. Ya, makanya saya pesan para teman-teman yang pada Bugia yang mau ponan terus lanjutkan silaturahmi kita, karena ini adalah bagian daripada warisan dari guru-guru kita. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami di sini ya yang jauh paling suatu saat ya bisa hadir, paling perwakilannya ada Mas Akrom. Perwakilannya itu kalau bisa hadir Mas Akrom, karena dia mah ke Jawa itu udah kayak minum obat dia mah, 6 jam nyampe dia mah ya, 6 jam nyampe. Nah maka itu kami di sini mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para hadirin, para tamu, alumni, kiai-kiai, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang di sini yang bahu-membahu memberikan support baik moral maupun materialnya sehingga terlaksana acara ini. Ya maka dari itu nanti kami ada sedikit hadiah, cuman hadiahnya nanti ya bisa tebak-tebakan. Ya, pokoknya tebak-tebakannya itu urusan Nurul Huda aja pokoknya. Ya mau bagaimana kek gitu ya. Kata Ustaz Saiful, tebak-tebakan itu juga itu boleh sekarang juga. Nanti tebak-tebakan itu ini mah buat fine-fine aja, buat senang-senang aja. Jadi ada beberapa hadiah yang nanti kita akan suruh teman-teman kita untuk menebakin ya sekitar bulan dan sebagainya, entah apa saja. Nah, di sini kami memang tidak banyak hadiah, cuman ini sebagai daripada wujud kami ini cinta kepada teman-teman agar supaya teman-teman tidak kapok kemari lagi. Ya mudah-mudahan tadi udah disebutkan tadi Ustaz Saiful juga siap. Kalau nanti kalau ada acara ke Jakarta lagi, majlisnya siap diramekan lagi, insya Allah. Nah ini hadiahnya, jangan lihat hadiahnya, tapi lihat yang ngasihnya. Untuk itu ya mungkin sambil kita santai saja, boleh nanti silakan. Nah, tuh hadiahnya ada 5 item. Ada 5 item ini nanti boleh silakan yang bisa nebak. Nah, cuman di sini saya akan suruh ya tuan rumahnya untuk ngasih tebakan. Iya. Nah, di sini ada ya
Ustaz Saiful Hadi untuk memberikan tebakan. Nanti hadiahnya kain. Baik, saya akan ajukan satu pertanyaan yang dapat menjawab akan dapat sarung ya. Oh atas mantep ini ya. Tebakannya mudah saja ya. Yang dulu kurapan sampai sekarang ada nggak? Kagak ada. Hilang. Yang dulu kurapan sampai sekarang masih ada. Gudik. Kagak ada. Yang gudik yang paling banyak, ayo. Orang yang datang. Agak datang ya. Yang hadir aja. Yang gudiknya paling banyak. Ya, siap. Ya, siapa namanya? Abdul Mukti. Silakan. Ya, ya. Nah, buat nutupin guding. Ya, sekian dari saya. Terus Ustaz Ali, nih pegang satu. Pertanyaannya, waktu di pondok kita tahu ada banyak cewek yang jadi favorit, yang pernah punya masa lalu buang jauh-jauh karena kita tidak bisa kembali ke masa itu. Tetangga pondok tukang gorengan namanya Soina. Sebentar, Soina punya anak yang jadi idola santri pada saat itu. Pertanyaannya adalah, siapakah anak Soina yang tidak bisa dikawin sama santri laki-laki? Salah. Siapa anak Soina yang nggak bisa dikawin sama santri laki-laki? Ya si Rojik, bukan Fatimah. Monggo lanjut. Di sini juga ada namanya Ustadz Syekul, kan dulu punya pacar. Yang dulu boleh jadi idolanya pondok juga. Rumahnya di sekitaran Kaliklecer juga. Namanya siapa? Pertanyaannya diulangi katanya. Namanya siapa mantannya Ustadz Sepul? Miftahul Jannah. Salah. Umah. Benar? Terus. Lagi hadiahnya. Ya. Siapakah makhluk misterius di Kaligelanggang yang Monggo. silakan? Siapa? Koper jawabannya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nggak banyak pertanyaan, cuman siapa yang tahu mantan saya waktu itu? Santri apa orang desa? Orang desa. Orang desa. Orang desa. Sampai dia yang tahu. Sampai stres waktu itu.
Ada yang tahu? Yang saya tanya, siapakah mantan Mansur di lokasi situ? Mantannya Mansur adalah Mak Tuhan. Betul kita Mas Ridwan. Betul. Cile. Mana ini hadiahnya? Ini alhamdulillah. Ini Sederhana tapi ini menggugah selera kita agar supaya timbul kembali rasa ceria kita. Karena selama ini kita menghadapi umat kadang-kadang tegang, tapi di teman-teman seperti ini kita seperti kembali seperti tahun 80-an. Jadi seperti muda kembali, alhamdulillah. Maka dari itu ya, itu dari kami, insya Allah bermanfaat dan mudah-mudahan juga semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu saya tidak panjang kalam, mungkin sedikit lagi kita akan mengikuti pengajian ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya suruh bicara di depan bapak-bapak dan teman-teman dan para kiai ini, saya bingung mau bicara apa ini hari. Depan saya ada Kiai Alwi yang tadi jelas sudah menerangkan paparan ilmu yang harus kita telaah dan kita pelajari. Ini semua yang hadir alumni Nur Huda ini kiai-kiai semua. Jadi saya ini sebenarnya kalau dipanggil ustadz atau kiai, saya sedikit-sedikit agak minder saya. Kalau tadi Kiai Alwi baca kitab, itulah kiai. Jadi para kiai, para ustadz, para ajengan, para guru-guru, alhamdulillah wa syukurina ala ni'matillah. Di kesempatan siang hari ini Allah masih berikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, yang terutama nikmat bisa bermuajahah di Mahad Pondok Pesantren Qalbul Fawaid. Ini teman saya Kiai Baharudin, teman garuk-garuk. Ini teman saya Kiai Saipul, teman garuk-garuk. Ini ada teman saya Ustadz Akrom, teman beluak. Di sini teman-teman saya luar biasa dan banyak sekali. Jadi alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, di kesempatan siang hari ini saya diberikan waktu oleh teman-teman, bukan berarti saya yang paling segalanya, bukan. Kebetulan ini hari giliran saya suruh megang mic, ya saya siap aja. Namanya muridnya Kiai Masud, masa harus menolak? Iya. Karena saya datang kemari, yang pertama adalah rasa rindu dan rasa mahabbah kepada kiai teman-teman semua. Yang selama ini saya hanya mendengar dari dunia medsos, di sana ada kabar pengajian, ada taklim dan lain sebagainya. Saya tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan di tempat saya. Jadi di kesempatan hari ini juga saya sangat bersyukur, berterima kasih. Di tempat Kiai Baharudin telah menyiapkan segala-galanya. Tidak hanya hidangannya yang begitu indah, yang begitu nikmat oleh teman-teman. Karena tadi saya sama Kiai Alwi, sama Kiai Baharudin ingat zaman dahulu saya masuk Nurul Huda itu makannya tempe mendoan. Yang rupiahnya cuma 25 rupiah. Makannya antri, nungguinnya di belakang bokongnya Suginah, kacau. Kacau. Udah, sekarang kita rilek-rilek aja, nggak usah tegang-tegang. Islam turun ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, enggak nyusahin, disuruh enak-enak aja.
Orang kunci surga udah dikasih, maka kita enak-enak. Bener nggak kunci surga udah dikasih? Lain sama tetangga kita. Kalau tetangga kita katanya dijamin bapak di surga, kita enggak. Kunci surga udah dikasih. Kalau orang kunci surga udah dikasih nggak masuk surga, ya kebangetan lah. Iya lah. Nyong, ya. Ingin nyong. Ngambek di moga, pokoknya ngomongin nyong dah. Suatu ketika, ini emang murid kurang ajar. Saya baru 2 bulan di pondok, dipanggil sama Romo Kiai. Ya, sini, baik Kiai. Mau mana ya? Nyong mau kelecer. Kacau. Kata teman saya ngomong, mau sering nyong apa? Buah. Aduh. Saya bilang, ini keterlaluan yang ngomong sama saya. Dia bilang, yang bisikin nih. Yang ngajarin saya. Jadi para bapak sekalian, saya mondok ke Nurul Huda itu ibarat orang kayak lagunya Ayu Ting Ting. Salah alamat. Nggak percaya, Pak. Alamat palsu, Pak. Makanya saya ini hari nggak usah tegang-tegang, santai aja, rileks aja. Saya mondok di Nurul Huda itu karena saya jemu di Jakarta. Jemu saya di Jakarta. Karena Jakarta itu tahun 85 sudah glamor hidup. Hidup di Jakarta udah glamor pada zaman itu. Saya ingin mencari sesuatu yang bisa menenangkan jiwa dan raga. Kakak saya waktu itu mondok di di Lasem. Kakak saya baru kelihatan. Saya waktu itu minta informasi sama kakak saya. Bang, saya mau mondok bang. Kata kakak saya, yang bener lu mau mondok. Lu kan biasa hidup di jalanan, ngapain mau mondok? Enggak, ini hari kan hidup di jalanan, besok kita hidup di surga. Amin. Tujuan saya waktu itu mondok di pesantren Kempek. Tapi wallahu a'lam bishawab, bisnya bablas. Bisnya bablas. Saya tanya ke kakak saya, Bang, ini kok bisa bablas? Ya ora apa-apa, bablas be, ya ora apa-apa. Bablas nyampe. Apa terminal dulu Sirandu ya? Wah naiknya Sinarjaya, bus, wah hebat kepada. Naik Sinarjaya turun Sirandu, waktu itu masih jam 3 menunggu mobil waktu itu Lestari ya yang bisa ke Moga itu mobil sana turun di Pondok Nurul Huda. Sampai di sana saya ditanya maka saya udah sini mondok sini. Saya soal sama ini, saya bilang Kiai, saya ini anak Jakarta, saya di sini mau belajar. Tapi ukuran belajar saya nggak mau lama-lama, karena usia saya sudah cukup dewasa. Ya wis ora apa-apa. Nyong iris ya. Akhirnya satu ketika saya masuk di kamarnya itu saya yang paling bawah tuh, banyak tumbilannya. Tinggi. Saya biasa di Jakarta dengan hidup yang enak, sampai sini turunnya diintuk. Udah nggak pakai bantal, udah wah nikmat. Tapi itu sebuah kenikmatan. Tetapi itu saya lalui hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun saya lewati semua itu. Disitulah saya mendapatkan sebuah hal yang begitu indah, begitu nikmat di Pondok Huda. Kalau ukuran manusia, kita hidup di pesantren dengan keprihatinan yang luar biasa. Saya tahun 85 sudah makannya Kentucky, makan pizza. Lah saiki suruh di sono makannya gembus kalau tempe mendoan kacau. Tapi saya waktu itu saya cukup diam dan saya menikmati hal itu. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sekitar 8 bulan dan 9 bulan saya kenal betul sosok Kiai Mastur. Betapa orang yang istiqomah dan orang yang punya akhlak luar biasa.
Kiai Masud itu saya kalau baca Fatihah saya nangis. Nangis. Hatta saya mondok hanya setahun 2 tahun. Bisa nangis. Ini hari Romo Kiai Masud hadir di tengah kita. Amin. Hadir. Ruhul Mumin akan hadir kepada lingkungannya dan yang dia cintai. Kenapa sih bilang gitu? Karena saya tahu betul setiap saya sholat, saya perhatikan bagaimana Kiai Masud sholat dan kapan dia sholat. Dia tidak pernah geser waktunya tatkala dia sholat. Dia tidak pernah geser waktunya tatkala dia mengajar. Hatta apa yang terjadi. Waktu itu saya dijajah sama Kiai Masud sama-sama siapa ada teman saya. Waktu itu manakib Syekh Abdul Qadir Jalini. Ada nggak yang bareng dengan saya manakib? Yang puasanya 21 hari. Wes, ada teman saya. Oh yes, ya, tata kasih hadiah. 41 hari saya. Dan setiap malam saya disuruh tulis mimpinya apa. Ya? Siapa lagi? Cuma satu. Ya. Sampean ya. Ini sampean ikut. Oh ya, ntar dapat hadiah. Mas janji doang, tapi bukan janji Jokowi ya seorang. Orang janji. Di situ saya lihat keistiqomahannya seorang kiai. Pada waktu itu hataman itu manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau tidak salah habis ba'da isya ya kita hataman. Motong ayamnya sudah jelas semua, buahannya sudah lengkap, penuh keistimewaan. Baru mulai baca satu-satu ya, Pak Sublin ya, bacanya muter satu-satu. Karena saya sudah dilewati apa belum? Saya belum baca gitu. Muter, tiba-tiba diketuk pintu. Ada yang meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Ibunya Ustadz Johar. Pada waktu malam itu, pas ba'da maghrib mau isya ya, Pak Kiai nggak ada tergeming untuk meninggalkan tempat. Tetap dia istiqomah, dia mengajarkan muridnya. Pada saat itu dia selesaikan semua apa ijazah yang disampaikan sampai baca satu-satu. Setelah dia selesai sholat isya baru melihat kakaknya meninggal. Coba bayangkan kalau kita kucing meninggal aja kita kalang kabut. Ya barang. Dan Kiai Masud akhlaknya, dia sangat menghargai kepada manusia. Saya satu ketika ini tahadus binikmah. Saya jam 1 malam, jam 12 didatangi kamar saya yang paling kamar atas tuh, rumah kamar saya kan atasnya kantor. Di Mina. Waktu itu saya sekamar dengan siapa? Akrom orang. Bocah kejepit. Bocah kejepit siapa ya arane ya? Pokoknya anak kejepit. Hakim gak ya Hakim. Saya tidur jam 12 malam. Dia itu naik ke atas. Ini yang luar biasa. Dia bangun saya. Iya bang. Ada begini. Orang nyompen bangunin sampean. Apa yang dibawa ke kamar saya? Kopi hangat di antara saya. Bayangkan orang alim, orang yang terpandang, orang yang mempunyai wibawa, dia datang ke kamar santrinya yang belobak bawa kopi, cuman pengen ketemu doang. Habis saya minum kopi, ya nanti turun ya. Ya, bahasanya udah halus, 9 bulan, bukan nyong orang nyong. Lagi, ketok pintu, masih di kamar. Kamarnya yang sebelah, pas ruang tamu dan ini. Ya. Apa teh? Ya, berbumi nih. Iya. Itu kan di bawahnya ada sejadahnya. Yang sejadahnya jarang diangkat. Sejadahnya. Saya tanya, kayaknya apa ini? Ini tempatnya duit.
Saya kan santri Jakarta tahu sendiri kan ngomongnya agak sedikit sembarangan. Kata Kiai ini tempatnya duit. Orang usah diangkat-angkat nyong kalau minta duit yang gini. Masya Allah. Betapa istiqomahnya. Apa kata dia? Nyong mengkasap karo Allah. Zuhur nyong kasap, asar kasap, nyong maghrib semua kerja sama Allah. Allah sih bayarin. Neng gini. Ini mungkin ada juga santri yang diceritai seperti itu, tapi saya yang mengalami seperti itu. Setelah itu dia keluar, ya Saiki kon ajarin nyong mobil. Gitu Kiai. Ya. Kiai dulu nggak tahu saya bisa mobil dan saya nggak pernah ngomong. Tadi Kiai Muflihin apa Kiai apa? Ya Kiai Muflihin cerita sama saya. Bagaimana Kiai itu bisa beli mobil? Coba ceritain. Kiai di mobil itu panggil saya. Ya Jumat waktu itu. Harian Jumat. Pada Jumat. Ya. Saya habis makan sama waktu itu jangan apa ya? Orang jangan labu. Waktu itu yang masak itu watiah. Ya wis nyong inget lah. Nyong pasti mau watiah dikasih sambalnya Yai. Nih kasih sambal sedikit. Ya ada rasanya. Habis Jumat, sholat Jumat, dia manggil saya. Ya sini. Bayi. Nyong harap tuku mobil. Saya mikir, oke. Terus, yuk sampai yang beli, sampai yang bayar, sampai yang bawa. Hati saya bilang, tahu dari mana saya bisa mau mobil? Tahu dari mana saya bisa lihat mobil? Wah, saya nggak tahu ya. Pokoknya wes, apa? Saya dikasih uang itu waktu itu 7.500.000. Uangnya 20.000 semua, sama 10.000. Tapi itu uang di sana kan belum ada bank, uangnya wangi. Saya beli mobil, Kiai nggak bayar, saya yang bayar. Nih saya beli mobil, saya yang bayar. Disitulah figur seorang Kiai yang sangat mengetahui murid-muridnya. Secara psikologis dia tahu, secara batin dia tahu murid. Betapa hebatnya guru kita seorang Kiai Masud yang luar biasa. Mereka ini dia tuh kalau dia ngomong maksudnya, dia tuh kalau saya termasuk murid yang berlawak nih. Kalau Kiai Masud rindu sama saya, dia tuh ke rumah saya, dia bilang deh, yar, kon orang ke tempat-tempat yang nyong, wis nyong orang ini baiklah kalau saya sampai. Saya termasuk santri yang berlawak, tapi saya yakin, saya orang yang cinta dengan Kiai Masud. Saya tidak perlu dengan ilmunya, tapi saya perlu pengakuan Kiai Masud. Saat di padang mahsyar nanti saya akan bilang, Kiai Masud, saya adalah muridmu. Kalau saya masuk surga tidak sekelas denganmu, tidak apa-apa. Malu izin nama Kiai. Yang penting saya melebu surga atas ridho. Ya, mudah-mudahan santri Nurul Huda ini yang mondoknya bertahun-tahun, saya yakin, karena Kiai Masud adalah orang yang ikhlas, orang yang betul-betul menjaga akhlaknya, ilmunya pasti manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Jadi kita perlu bangga kita mondok di Nurul Huda. Kenapa saya katakan bangga? Saya bangga bukan persoalan dunia. Persoalan dunia ini mutaghayir, berubah ini hari. Ini hari boleh si A jadi saudagar, ini hari si A bisa menjadi orang yang papa. Itu dunia mutaghayir. Saya sangat bangga dengan mondok di Nurul Huda karena saya yakin besok satu saat nanti yang saya katakan tadi, saya akan minta di padang mahsyar bahwa saya akan masuk adalah orang yang sama-sama mereka. Di bawah benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ini hari anak kita salah mondok. Ini kan semua kita ini tokoh-tokoh masyarakat.
Ini hari Kiai, dari sering kita ngomong sama umat, sama masyarakat, jangan sampai salah mondokin anak cucu kita. Karena kalau sudah salah mondok, Masya Allah. Sekarang kaum liberal, kaum sekuler sudah masuk ke dalam NU. Kita jaga NU, kita jaga pemahaman akidah kita, ahli sunnah wal jamaah. Tapi sekarang orang-orang sekuler, orang-orang liberal sudah masuk ke dalam NU, yang menggerogoti NU. Mereka punya kepentingan karena mereka dididik oleh orang Yahudi dan Nasrani. Mereka dari keluaran Chicago, mereka keluaran Amerika. Mereka tadinya mondok, tapi setelah mereka dicuci otaknya, mereka menjadi sekuler, menjadi liberal. Apa kata dia? Terakhir ini, semua agama benar. Kalau sudah mengatakan semua agama benar, bagaimana kunci surga kita? Enggak bisa. Ini orang sekuler. Kita lihat kemarin, kedatangan Paulus ke Indonesia itu bukan tidak membawa misi. Mereka membawa misi ke Indonesia. Kenapa tidak mereka datang ke Australia yang Yahudi dan Nasrani? Kenapa tidak datang ke Singapura? Kenapa tidak datang ke Malaysia? Tidak ke Brunei Darussalam, tapi datang ke Indonesia? Karena mereka yakin mereka datang membawa misi. Orang-orang Nahdiyin sudah dimasuki oleh mereka. Kita lihat di televisi, di media sosial, mereka sudah tidak sungkan-sungkan lagi mencium tangannya Paulus. Mereka mencium kepalanya. Kenapa? Mereka sudah dicuci otaknya. Karena dia berdasarkan ini adalah perkara hablum minan. Dia bilang inilah hak asasi manusia yang diciptakan oleh Amerika. Dia menganggap bahwa tamu itu harus dihargai. Betul, Islam mengajarkan itu. Tapi jangan sampai tamu itu membawa misi untuk merubah akidah kita. Apalagi kita yang paham ahli sunnah wal jamaah. Itu orang-orang sekuler. Kita lihat masjid terbesar kita, Masjid Istiqlal ini hari, mereka berani masuk ke dalam Masjid Istiqlal yang begitu kita sucikan. Betapa sedihnya kita umat Islam, orang yang berfaham ahli sunnah wal jamaah ini tercabik-cabik. Belum lagi paham Wahabi. Lihat paham Wahabi. Kalau sekuler mengatakan semua benar, kalau Wahabi mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit nar, dikit-dikit kafir, kan kurang ajar terhadap kita. Maulid kafir, tahlil kafir, ziarah kubur kafir. Memang sudah dibentuk oleh kaum Wahabi. Mereka dikit-dikit bicara bahwa yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah kafir. Jangan sampai di kampung kita dikejepit, di Walang Sanga, di Randu Dongkal, di mana kemasukan itu deh. Kalau sudah kemasukan dia militan. Dia militan. Dia kalau sudah masuk seperti itu seperti multi level. Dia berakar ke sana kemari dan dia kuat. Karena mereka biayanya dibiayai oleh orang-orang Amerika. Kalau kita ini kan paham ahli sunnah wal jamaah adanya di tengah-tengah. Tidak terkiri, tidak ke kita tengah-tengah. Jadi kita tidak nemen-nemen amat ke kanan seperti malaikat, tidak ke kiri banget seperti setan, enggak tengah-tengah. Maka tadi kata Kiai Alwi, kalau kita ibadah jangan pakai nemen-nemen, apalagi imamnya pakai baca yang panjang-panjang, kacau udah urusan. Kenapa? Kita orang paham ahli sunnah wal jamaah, kalau mau ibadah pun tidak usah pakai nemen-nemen. Duha 8 rakaat, tahajud 8 rakaat, semua perkara yang sunnah 8 rakaat.
Terus minta fatwa sama kiai, "Yai, saya dari dulu susah terus, miskin terus. Kasih ijazah, baca waqiah subuh 4 kali, asar 7 kali, terus baca. Udah setahun masih susah-susah juga. Lapor sama kiai-kiai, udah tahajud, udah doa, udah baca waqiah sekian, tapi masih susah-susah juga. Nggak manjur-manjur nih Al-Quran." Salah nih Al-Quran. Maka yang biasa-biasa full sekali pijit walau oh, santai aja, relax. Gratis. Ya, jadi kita ini Islam ini disuruh sama Rasulullah nggak usah pakai nemen-nemen, santai, nikmati aja. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, nikmat aja gitu hidup. Nggak usah kita pikirin, aduh saiki bojone masih siji ya, kapan bojone loro, wis ora usah dipikirin. Sing penting anak keberanian nih. Nah, Mas Alwi ada keberanian apa ora? Yo ora kan bojone om. Jadi nggak usah dipikirin. Jadi hidup loh dijewer ini. Walah, kacau. Bisa dikunci lawangin kacau. Turunin jabah wes. Aduh. Jadi pokoknya kita hidup ini nikmati. Semua tidak terlepas dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak syukur, ini yang akan menjadi kufur. Jadi sekali lagi bahwa kita bersyukur atas apa yang Allah berikan nikmat, kita menjadi santri Kiai Huda, Pondok Pesantren Huda di bawah bimbingan Kiai Mas'ud yang penuh dengan karomahnya, dengan penuh ketawaduannya, dengan penuh akhlaknya. Yuk kita ini hari semua punya niat dan pasang niat. Kita terus berjuang untuk membesarkan bagaimana tegaknya kalimat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menegakkan kebenaran di muka bumi. Kita itu doang. Tatkala kita sudah bicara yang hak, ini yang batil, insya Allah pada saatnya nanti kita akan masuk surga bersama para orang-orang yang kita cintai. Saya rasa cukup beginian ya. Gak usah lama-lama, udah kecapean. Capek. Tapi saya ini hari karena saya mau kasih hadiah, Ustadz Badantal. Ini Pak, saya bawa nggak sengaja Pak. Saya bawa bingkisan, saya nggak sengaja. Jadi ada di mobil saya, harus saya keluarkan. Jadi kalau niatnya baik katanya suruh laksanakan, tapi kalau niatnya AO nggak boleh dilaksanakan. Ini niatnya baik. Tadi ada yang bareng dengan saya namanya Ustaz. Muflihin. Tenang, masih banyak. Nah Pak, ini cuma intermezzo aja, cuma seneng aja. Bukan karena kelebihan, bukan apa, kita seneng aja. Karena saya hampir dulu ke tempat saya tahun berapa Ki ya? 2018. Sebelum corona ya? Iya, rasa rindu aja saya. Jadi saya pengen tertawa bareng dan bersama-sama. Kalau kita makan mendoan lagi kan sudah tidak mungkin, ya sudah tidak mungkin. Terus ini hari saya mau tanya kepada santri Nurul Huda, kalau mencintai seorang figur harus tahu siapa dia sebenarnya. Ini hari saya tanya, siapa yang tahu nasabnya Kiai Mas'ud sampai 3? Nggak usah ke 7, 3 aja. Kalau nggak ada yang tahu berarti palsu ini. Masa sama kiainya nggak tahu nasabnya? Baik, siapa? Berarti orang pernah baca Fatihah ya? Wah kepriben dia. Mau dicoba ini? Ya, siapa? Ya Putri. Orang apa-apa wes Putri. Asal jangan Gusnya ya sama Ningnya ya sama Ustaznya. Oh ya siapa ya? Saya. Ya. Kiai Haji Ali Mas'ud bin Abdullah bin Rashid. Ini saya mau tanya siapa ya? Ustaz Samsudin nggak ada, Ustaz Halim nggak ada. Saya tanya siapa ini? Kiai Alwi? Kiai Alwi? Lolos? Oke, kasih hadiah. Itu putra apa cewek? Ini orang-orang usai. Berarti kasih yang ini. Kasih ini.
Iya. Iya. Nah, ada lagi saya mau tanya. Iya. Siapa yang tahu sanadnya Kiai Mas'ud dalam belajar? Kalau katanya seorang murid, ayo sanadnya sampai kemana? Ya. Pada Harrison. Bos, aku bingung wah. Sambil berpikir. Bos, mikir. Abah belajar pertama di Pemalang pada Kiai Abdullah. Yang kedua Haji bukan kaping kali Kiai Mansur. Saking Pemalang pindah ke Kiai Mansur almarhum. Terus saking Kiai Mansur pindah ke Jogja. Ini Mbah Yai Adi. Mbah Yai Adi pindah ke Lasem dengan Mbah Yai Maksum. Terus ini terus Duki Termas. Yowis, ganti. Wah masa ini Kiai Ustadz ini wah orang gendah Kiai muda orang gendah ya. Ya. Setunggal nomor 1 di Tegal Ya, dengan Mbah Mansur Ya. di Tegal Talang. Terus kedua Jogja Mbah Halim Maksud Jogja Abdah, Mbah Makum Lasem dan Mbah Zubair Tarang. Ya. Dah, ya. Salah? Wah salah maning ya. Wis, waduh. Ini ternyata bukan murid yang asli, ini murid KW semua ini. Aduh. Mau dibetulkan apa lagi? Siapa maning? Wis. Coba lagi. Nggak ada. Saya ini hari sengaja mau muslim. Kalau nggak saya mau rekam. Muslim. Sanatnya Kiai Mas'ud agar satu saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kamu? Saya muridnya Kiai Mas'ud. Kiai Mas'ud yang mana? Ngono maksudnya. Monggo. Ini dicoba lagi nih. Coba. Simbah Romo Haji Muhammad Ali Mas'ud pertama mondok di Tegal Kalimati dalam ijazah manakib. Beliau menyebut Kiai Mansur Fauzi Mansur. Lantas di Pemalang Bondalem beliau Jogja dulu Kiai Ali Maksum, lantas ke Lasem Simbah Romo Haji Muhammad Maksum Ahmad, lantas Pemalang Kiai Syakban. Itu yang saya tahu. Ya, betul. Ini masih ada. Kiai Alwi yang paham. Masih. So, waduh. Kiai abal-abal ini santri abal-abal orang gendang. Ya. Wala. Yang terakhir di Pemalang memang ya betul. Cuma kiainya itu Kiai Muslim. Kiai Muslim. Ya. Yang sekarang pondoknya dijual jadi dealer itu. Ya. Bukan. Ini urutannya berapa Kiai? Yang pertama urutannya ya betul Ustaz Muflihin, cuma memang yang di Pemalang itu bukan Kiai Sakban. Karena Kiai Sakban itu seumuran dengan apa? Iya, Sakban. Nah, itu yang di Pemalangnya itu sama Kiai Muslim. Yang nggak betul apa masih salah? Tidak betul. Nah, betul. Para teman-temanku sekalian, para kiai, ini perlu dicatat, manakibnya perlu dicatat, ya, manakibnya perlu dicatat agar kita itu tahu betul sanadnya kiai kita kemana. Satu saat nanti kita ditanya juga kepada siswa kita, murid-murid kita akan jelaskan sanad kita dulu mengaji ke sana sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini Kiai Alwi, maka Kiai Alwi harus kasih hadiah. Kiai Alwi yang betul. Ini Kiai Alwi. Beda lo Kiai yo. Sing jawab Kiai pasti ini bener. Gitu. Baik para teman-teman sekalian, ini masih ada beberapa bingkisan. Saya akan serahkan kepada
Pak Kiai Alwi dan mau dikasih perempuan. Kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Guys. Coba pertanyaan yang perempuan. Siapa yang ikhlas ingin masuk surga? Ya. Leyo. Nah lu gue maksudnya. Siapa yang ikhlas ingin masuk surga? Lu masuk surga orang ikhlas apa ini? Iya. Lu orang bener loh. Wes, siapa yang mau? Ya ikhlas. Ikhlas bener. Itu bujurnya sama Bos, adanya aku orang bujurnya orang ini, waduh. Ya, ganti lagi. Oh, ada yang ikhlas apa orang? Coba ininya ikhlas ya. Ini. Yang perempuan. Dua-duanya kasih. Biasa kalau karo wong wadon kita pasti ngalah. Ceritanya kalau pengen jadi wali harus ngalah karo wadon. Diganyami wong wadon wis ora apa-apa ya wis. Mumpung panane gratis. Ya. Ini Kiai Ustaz tolong diberi Kiai ya. Ya. Monggo. Maaf ya, yang tidak kebagian karena kebetulan di mobil saya hanya ini. Yang lain dulu Ustaz. Tanpa pertanyaan, jadi kiai kata Ustaz apa? Pak ini kiainya. Ya wes dikasih sarung. Muknanya kurang 3. Terus itu atas rekomendasi Ustaz Paki saya. Istik belakang. Berarti kalau gak dikasih sarung bayi orang apa-apa ya. Tuh dikasih 3. Yang putri. Di sana dikasih putih dan diatur. Oh ya. Para teman-teman sekalian yang berbahagia, inilah cuma sekedar cerita. Mudah-mudahan cerita kita ini membawa keberkahan. Karena yang kita ceritakan ada orang soleh. Jadi yang kita ceritakan bukannya sama sing ngomong karo semut. Wah, murid teguh. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini membawa keberkahan. Ini awal akhirah. Mari sebelum saya tutup saya baca suratul Fatihah untuk khusus almarhum al-maghfurlah Haji Mas'ud, mudah-mudahan di alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Al-hadi al-Fatihah. Kurang lebihnya dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang baik dan berkenan, itu hadis cerita. Jangan sampai oleh-oleh ke kota Pemalang. Cukup apa yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kelemahannya datang dari Pakiyatullah. Kurang lebihnya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedaya para asatid, alhamdulillah acara sudah paripurna, sudah selesai. Mudah-mudahan
silaturahim kita ini akan selalu terjaga, akan terus langgeng ya, semata-mata kaum kalau sampai akan meneruskan apa yang menjadi pesan dari Bapak. Di samping itu ya kami mohon ini yang di Jakarta biar ada nyambungnya anaknya atau siapa di ke sana, nanti kan nyambung ya. Kalau ada yang di sana insya Allah akan nyambungin waktu Pak. Nah seterusnya saya atas nama keluarga dalam dan atas nama alumni Pondok Pesantren menghaturkan matur nembah nuwun, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua alumni yang ada di Gondrong ini dan kepada Bapak Yai Hiyarullah yang sudah jauh-jauh juga datang ke sini dari Bekasi ya, Bekasi akhirnya ya, Bekasi kita ikut bareng-bareng bersama kita gabung, mudah-mudahan semua ya, baik yang ada di Gondrong, yang di Moga, di Bekasi dan lain semuanya selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar alumni Nurul Huda dari dari Gondrong, terutama tadi Pak Yai Haji Hiyarullah setelah memberikan semangat spirit kepada kita. Terima kasih ya atas motivasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan tadi yang dapat hadiah atau yang tidak dapat hadiah saya kira sama, insya Allah sama lah. Yang terpenting hati kita istilahnya ada ikatan ya. Hati kita ada ikatan dengan segala semua alumni yang ada, khususnya alumni Pondok Pesantren Nurul Huda ya. Terima kasih pada Yai Bahrudin yang sudah menyediakan tempat. Kami serombongan minta maaf yang sebesar-besarnya barangkali kedatangan kita ke sini, silaturahim kita ke sini ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Kurang berkenan terhadap keluarga, terhadap masyarakat sekitar. Kami minta maaf yang besar-besarnya. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, mari kita baca-baca, mari kita baca bersama-sama Kafaratul Majlis. Mari nanti kita akan baca bersama-sama Kafaratul Majlis, yaitu tasbih sebagai Kafaratul Majlis 3 kali ya. Namun sebelum itu ini ada sedikit sambutan lagi dari beliau Yai Haji Bahrudin. Beranjak pulang karena masih ada session makanan lagi. Karena ini luar biasa, ada 3 perangkat lagi kalau nggak salah. Jadi ntar abis ini kita ngambil bakso dulu. Habis itu nanti dibekelin. Nanti pulang gak usah pakai mampir ke warteg, udah disiapin. Ya. Nah, ini di belakang saya ada hadiah buat keluarga. Nah, ini buat Mas Awi, mohon maaf, terima apa? Terus Gus Wilan. Gus Bandar. Titip Gus Hadik. Nah, terus tadi katanya ada dari guru kita Ustadz Mualim, Ustadz Johar, Ustadz Samsudin ke hadir. Tolong titip ya. Nanti. Ini ya cindera mata, mudah-mudahan bermanfaat.
Iya, berarti titip ini buat Ustadz Johar, Ustadz Malim dan Ustadz iya, Samsudin. Mudah-mudahan ya saya sangat berterima kasih para teman-teman, para asatid, para ahli bait, yang mana ahli bait Nurul Huda ini udah hadir di sini. Saya capek dengan senang hati, kami bangga, bahagia. Maka dari itu kami mengharap agar supaya jangan ada kapok lagi ke tempat kita suatu saat ya, apabila ada acara sini lagi, nggak apa-apa, banyakin 2 piece juga nggak apa-apa. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Segala-galanya, baik jamuan, tempat, makanan, dan juga semua penerimaan yang kurang tapi memungkinkan, mohon dibukakan pintu hati yang sulas-sulasnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa banget ya di sini ya. Udah mau pulang, udah mau makan, udah dimakan, suruh makan lagi, nanti semoga istimewa banget sini ya. Tidak ada kata lain kecuali jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Mari bersama-sama kita baca kafaratul majlis 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan yafi ni'amahu wa yuka majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa taqtilana biha jami'al hajat ya Allah. وتقتلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتفرجنا بها أقصى الغايات من جميع الحارات في الأحياء وأسرع عندنا ما اللهم اجعل وتقبل وأغفر ثوابا ما قرناه من القرآن العظيم ومن سورة الفاتحة ومن أول سورة البقرة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذات وما هلنا وما استوى سبحنا وما سرنا هدية منا وسورة ورحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة العمس محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح من ذكر أسماءه وبالخصوص إلى روح شاهنا ومرب رحنا اللهم كاج محمد بن مسعود بن عبد الله اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واغفره واكرم نزله واسع مدخله واجعل الجنة مثواه وتقبل حسنات وأقنصته اللهم لا تحرم أجر تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم اجعل كفر فرطة من الجنة ولا تجعل كفر فرطة من النار اللهم اجعل مقبول عليه برحمتك يا رحمن الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rangkaian acara kegiatan silaturahmi dan kajian kitab Buhya alumni Pondok Pesantren Nurul Huda Moga di Kampung Gondrong, Tangerang. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebagai pembacara barangkali ada khilafan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul
سلام